Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pagi menuju siang hari ini? Luar biasa. Wah, kurang kedengeran nih suaranya. Apa kabar? Luar biasa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Tos kanan kirinya katakan semangat. Mari sama-sama kita sambut Tuhan Yesus Kristus kita yang dahsyat. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi serukan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Semua tangan melambai. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Yes. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak buat perlindungan dan penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih setia-Mu yang tiada habisnya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami pada hari ini berkumpul bersatu kepada Engkau Bapa. Kami tahu Tuhan setiap harinya kami butuh Engkau dalam hidup kami Bapa. Dan kami mau Tuhan setiap harinya
untuk terus setia kepada Engkau Bapa. Kami sangat bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau Bapa. Allah yang luar biasa, Allah yang hebat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Dan kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Dan kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlu Jesus, Jesus. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan dengan segenap hati. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami
berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang dahsyat bagi kami. Kami butuh bimbingan langkah. Thank you Jesus. Sama-sama naikkan suaramu, angkat suaramu, syukuri atas kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Thank you Lord, oh Jesus, Jesus, oh Lord, Jesus, Jesus. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih. Kau Allah yang dahsyat, Kau luar biasa. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Kau luar biasa bagi kami. Kau dahsyat Bapa, Kau perkasa Bapa, Kau hebat Tuhan. Kau Allah yang baik bagi kami. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Shakara para para.
Jesus, 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 Jesus. Oh, hallelujah. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. All the glory for you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Jesus. Nah Tuhan, kami perlu Tuhan. Kami perlu sentuhan tangan kasih Tuhan. Kami acap kali tidak tahu harus berjalan kemana. Kami mencari-cari kasih yang sejati. Dan kami bersyukur karena kami menemukan kasih yang sejati itu ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami butuh terus tuntunan tangan kasih Tuhan untuk boleh kami melangkah ke depan dalam kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, pada pagi hari ini hati kami terbuka akan didikan Tuhan. Hati kami terbuka akan kebenaran firman-Mu.
yang kami yakini akan menjadi suluh langkah kami, menopang kami, memberi kekuatan kami di tengah rupa-rupa pergumulan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Kami butuh Tuhan, kami butuh sentuhan tangan Tuhan, kami butuh kuasa Tuhan yang ajaib, yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kalau kami bisa berdiam diri sejenak untuk di rumah ibadah-Mu yang kudus ini, mendengarkan firman-Mu, memuji-muji Engkau, itu semua karena kebaikan-Mu. Roh Kudus, leluasalah Engkau bekerja dan berbicara atas setiap kami, karena kami jemaat-Mu di sini sudah rindu mendengarkan sapaan firman-Mu. Mari setiap kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu. Hendak sama-sama untuk renungkan dalam ibadah kita pagi hari ini, dan tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang mau untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan itu dalam hidup keseharian kita secara nyata. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi, hidup kita ini tidak semakin mudah atau akan tetap mengalami banyak tantangan ya, yang acap kali membuat kita pesimis, takut. Makanya beberapa waktu yang lalu kalau saya memberikan seminar, webinar atau firman Tuhan di beberapa tempat di masa pandemi ini, saya selalu mengatakan kita ada di zona mana nih? Kita ada di zona yang namanya zona ketakutan, yang nanti isinya hanya kekhawatiran, atau ada di zona belajar. Belajar itu memang kita mau belajar, sekarang masanya pakai masker, ya pakai masker. Kalau kita harus pakai hand sanitizer, ya kita juga mau memakai itu. Kita berdamai dengan situasi yang ada. Atau kita mau lebih dari itu, kita menjadi pribadi yang mau bertumbuh. Bertumbuh lebih kuat, bertumbuh lebih menjadi berkat, bertumbuh lebih mengandalkan Tuhan di setiap persoalan yang ada. Ya, virus COVID-19 Delta Omicron sudah menurun, bukan berarti masalah kita menurun kan Bapak Ibu. Ya, masalah akan tetap ada. Firman Tuhan pun mengatakan, kamu kupanggil bukan hanya sekedar untuk percaya dalam Filipi, tetapi juga untuk menderita. Dan itu sudah Allah teladankan melalui putranya Yesus Kristus ketika mati di kayu salib. Ya, nah sayangnya memang orang itu zaman sekarang kalau ngomong penderitaan itu kayak alergi gitu ya. Ya, kayaknya jauh-jauh deh kita ngomongin penderitaan, males dengernya kayaknya nggak siap gitu ya. Betul apa betul?
Akhirnya karena tidak siap, kita akan terganggu mental kita. Kesehatan mental kita bisa terganggu. Lah ini bagian yang hendak kita pelajari saat ini. Banyak sekali orang stres. 2 minggu yang lalu saya kedatangan tamu konseling gitu ya. Dia mengatakan, Bu Krisna, masa suami saya ngomong begini ke saya? Dia orang Semarang gitu ya. Dia mengatakan begini, aku nek ndelokke raimu. Tahu Bapak Ibu? Aku muak lihat mukamu. Enak tuh ingin muntah gitu loh. Ya. Bayangin ya seorang istri dikatain begitu sama suaminya. Aku nek ndelokke raimu, rupamu. Saya sudah muak lihat mukamu. Wah istri ini gak terima, kemudian saya gak kuat Bu Krisna. Saya inginnya sudah kita selesain saja, pisah saja. Suami saya 2 tahun ini sudah PHK. Dia nggak kerja, saya loh yang banting tulang Bu Krisna. Ya untungnya Tuhan kasih saya kedudukan, tapi kalau dia kemudian mengatai saya seperti itu, saya nggak terima. Itu lebih dari 2 kali, artinya 3-4 kali suami saya ngomong begitu. Ya saya secapek apapun bisa terima dia memberi biaya ke anak-anak, nggak masalah. Tetapi kalau saya masuk rumah terus lihat muka dia, saya juga pengen ngomong gitu, aku juga enek ndelok kiraimu. Ya. Ini artinya dia terpengaruh, sangat terpengaruh lah. Kita manusia itu sebetulnya kalau umat Tuhan itu kalau mau sungguh paham panggilan kita, ada 2 pilihan nih. Kita mau menjadi pribadi yang dipengaruhi atau mempengaruhi. Bapak Ibu, kita mau menjadi pribadi yang dipengaruhi atau mempengaruhi? Apa? Saya dengarnya cuma rui gitu ya. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan jadilah garam dan terang dunia. Garam itu memberi rasa enak. Terang itu menunjukkan di mana jalannya. Artinya kita mau menjadi pribadi yang harusnya mempengaruhi. Tetapi jujur kita seringkali dipengaruhi. Suami ngomong gitu istrinya ingin bales. Aku juga iso ngomong bahwa aku nek ndelok kiraimu. Ya, dia dipengaruhi, terpengaruh. Dan bukankah kita seperti itu? Nah, firman Tuhan dalam Habakuk ini Bapak Ibu Saudara, hendak menunjukkan betapa Habakuk tidak terpengaruh oleh situasi yang membuat dia hancur hati, mengecewakan. Ini kan sebetulnya gambaran malapetaka. Kalau sampai kok pohon ara enggak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun juga mengecewakan. Kambing lembu enggak ada dalam kurung, wilang kabeh. Semuanya hilang, hancur, enggak ada yang diharapkan. Semuanya mengecewakan. Tidak ada alasan untuk bersukacita, untuk bersyukur, tetapi justru itu yang dilakukan oleh Habakuk. Dia tidak mau terpengaruh oleh situasi yang ada. Dia mengatakan di ayat khususnya yang ke berapa? 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi bersorak-soraknya karena Tuhan. Karena apa? Dia yakin dialah penyelamatku. Hidup ini enggak bergantung dengan siapapun. Kalau mau selamat ya bergantung dengan Tuhan. Ya, kita ini nothing, bukan siapa-siapa. Tetapi kita memiliki sang everything. Amin. Kita memiliki Allah yang maha segalanya. Ya, makanya walaupun kita nothing, ketika kita berjumpa dengan yang sang everything, kita tetap bisa menjadi something. Ya, sesuatu banget gitu loh, bukan sesuatunya Syahrini, sesuatu bukan gitu, tapi sesuatu yang memang bisa tetap berdaya guna, bertahan, menjadi berkat, dan itu yang memang Tuhan mau untuk kita hidup di dunia ini. Dalam bukunya John Maxwell, Purpose Driven Life gitu ya, bahwa kamu diciptakan dari Allah untuk Allah. Ya, dari Allah untuk Allah. Itu kita harus pahami. Kemarin lagi ada pemuda gitu ya, yang mengatakan dalam konseling via Zoom, Bu Krisna saya sekarang tuh kalau begitu malam senang banget. Buat saya malam tuh sebuah kemewahan. Itu yang saya tunggu-tunggu. Makanya saya tidak pernah bisa tidur malam. Tidurnya subuh jam 4. Tidurnya subuh jam 5, karena saya menunggu keheningan itu. Kalau siang saya benci, pagi dari siang itu saya benci sekali. Makanya saya tidur
pagi, siang, sore. Saya enek, saya juga pusing, saya nggak kuat dengan omongan mami papi yang selalu ribut terus. Jadi saya nggak pernah mau kuliah, saya nggak mau melakukan tugas-tugas di pagi sampai malam menjelang jam 9 gitu ya. Tapi begitu jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 saya melek. Saya seneng. Ini bagian gangguan mental. Ini sudah terganggu. Ya, tidak seperti sewajarnya orang hidup. Walaupun katanya, oh kalau kita begadang itu banyak inspirasi. Apa iya? Ya, kadang-kala kan anak-anak muda begitu. Banyak inspirasinya, ide-idenya baru muncul tengah malam. Apa iya? Apa iya? Ya, orang pada umumnya yang sehat ya enggak seperti itu. Tetapi buat orang yang begadang ya iyalah Bu, gitu kan. Ya. Ada juga kemarin yang konseling ya, pemuda remaja gitu ya. Saya mengatakan pemuda remaja karena sebetulnya masih lulusan mahasiswa. Mahasiswa itu sebetulnya kalau usia-usianya masih 20 itu masih remaja akhir atau dewasa awal. Ya, dia pacaran kebablasan. Nah, ini buat yang jomblo-jomblo, yang masih cari pacar, halo. Ya, baik-baik ya, sekali Anda salah memilih pasangan hidup, seumur hidup nyesel. Salah potong rambut sebulan doang nyeselnya, ya nanti bisa dibaikin gitu kan. Potong yang lain yang lebih nice gitu kan. Salah memasak jadi bubur, beliin cakwe, kasih air lagi malah enak. Suirin ayam kan gitu. Ya, tetapi kalau Anda salah memilih pasangan hidup, halo, Tuhan bilang kita nggak boleh berpisah, mau ganti ke siapa? Kemana hidupmu akankah bahagia? Karena separuh lebih kehidupan Anda itu akan dengan pasangan Anda. Katakan menikah usia 25 misalnya, Anda dipanggil Tuhan umur 75. 50 tahun Anda akan hidup bersama pasangan Anda. Jadi hati-hati yang para pemuda, ini banyak pemuda remajanya di sini kalau milih pacar gitu ya. Karena kemarin dalam konseling saya bulan lalu, sepasang pemuda itu mengatakan, Bu, saya ini hamil, mau minta pertanggungjawaban kepada orang tua laki-laki, karena laki-lakinya nggak mau bertanggung jawab. Kami datang serombongan sekeluarga, ya, datang ke rumah orang tuanya laki-laki, minta pertanggungjawaban. Apa kata mama laki-lakinya? Pemuda ini punya ibu, maminya itu mengatakan, siapa suruh kamu mau tidur sama anakku? Bah. Hancur kan? Siapa suruh kamu mau tidur sama anakku? Yang kedua juga, memang saat kamu tidur sama anakku sudah atau masih gadis. Yang tadinya benar-benar menggebu minta keadilan, hancur hati. Datang pertama kali ke saya waktu dulu awal-awal tuh ya berat badannya masih 60-an, sekarang tinggal 42 dan perutnya semakin besar. Ngeri saya ngelihatnya perubahan itu. Saya harus bagaimana juga nggak bisa apa-apa. Kita cuma ambil hikmahnya, introspeksi diri. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri kalau mau bertobat. Ya, jadi anaknya nggak mau bertanggung jawab. Orang tuanya cuma bilang, kalau anakku sudah nggak mau nikahin kamu, terus kamu mau apa? Saya nggak bisa paksa anak saya dong. Anak saya nggak mau nikah dengan kamu, sekarang udah punya pacar lagi yang lain. Itu kenyataan. Jadi para pemuda hati-hati, kadang-kala memang anak muda gampang mencari pasangan lain, tidak kuat dalam iman, tidak seperti Habakuk yang cari Tuhan. Itu juga tidak semerta-merta begitu. Kadang-kala kita orang tua, ini juga ada orang tua kan, biar adil ya anak-anak ya, pemuda ya, orang tua juga adilnya salah. Ada andil salahnya. Coba kita lihat satu klip, ya ini tentang hati yang retak. Ya, hati yang retak yang sangat dipengaruhi juga oleh masa lalu, oleh teman-temannya, oleh mungkin orang-orang di sekitarnya termasuk orang tua. Ya, 1-2 menit klip ini akan menjadi gambaran nih loh, kalau mental kita nggak sehat, bisa gampang cari pacar, hidup seenaknya. Kita lihat ini.
Oke, ya. Jadi luka hati, hati yang hancur, hati yang retak. Entah oleh teman-temannya kadang membuli, mengetawakan, atau oleh orang tua, atau oleh gurunya, atau oleh dosennya, teman-teman bekerja, atau oleh orang tuanya sendiri. Nanti kan melihat orang tuanya sudah mau berpisah. Sudah mau mengurus surat perceraian. Dia sedih, hancur. Dia diketawain temannya hancur. Dia mau memegang sesuatu yang sepertinya indah, dilarang, digentak. Sedih. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ini andalannya Habakuk gitu ya. Yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang memberi kekuatan, hatinya diubahkan. Dia bisa merangkul teman-temannya, dia bisa mengampuni orang tuanya. Dia bisa kembali berbaik hati dengan orang-orang yang pernah melukai hatinya. Luka itu ada bekasnya. Ya, misalnya saya kena ketusuk pisau begitu ya. Ini bekas akan tetap ada. Tetapi kalau sudah sembuh, saya mau pakai pukul-pukul untuk olahraga, untuk ulek-ulek bumbu, nggak akan sakit. Tetapi ketika kita luka itu di hati kita masih kita menceritakan dengan tangisan, dengan kesedihan, dengan emosi kebencian, berarti kita belum sembuh. Ya, dan itu mengganggu kesehatan mental kita. Namanya mental itu meliputi pikiran, hati, jiwa, roh kita. Mari kita cek dalam hati kita, roh kita terpaut dengan Tuhan enggak? Rohani kita, spirit kita. Karena itu pondasi untuk kita memiliki mental yang sehat. Supaya tidak terpengaruh omongan orang, penilaian orang, situasi kondisi yang terjadi, persoalan-persoalan yang terus-menerus ada. Seperti Habakuk saat ini, tapi aku memilih untuk bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku mau beria-ria karena Allahku itu penyelamatku, kekuatanku. Itu yang membuat kita untuk sehat. Secara mental, pikiran harus positif. Ya, orang-orang yang pikirannya negatif pasti akan mudah untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik pada pasangannya. Seperti contoh kasus tadi. Atau membuat ambigu, ambivalen, bingung nih maunya apa. Ini gimana ya Pak, ya terserah kamu lah. Lah kok terserah, apa terserah. Begitu kita melakukan, salahmu. Loh, kemarin katanya terserah, kok salahku? Lah kamu gak pikir. Loh, bingung kan? Kadang seringkali kan seperti itu. Tadinya terserah, tadinya bebas silahkan. Begitu salah kita dibentak-bentak. Ya. Atau anak mungkin, ini gimana aja, gitu aja gak bisa. Dulu mama dapat 100 terus nilainya. Ya, kayak gitu gak bisa. Gampang sekali itu, kita merendahkan harkat martabat anak-anak kita. Itu yang membuat anak-anak gak nyaman di rumah, kemudian mencari pacar dengan mudahnya, dapat siapa aja mau. Daripada gak laku gitu, siapa aja deh, tadinya siapa ya? Siapa saya, kan lu mesti tahu. Siapa kamu, lama-lama siapa aja deh. Ya kan, aduh kalau udah seperti ini kan jadi tidak mengikuti apa kata firman, bagaimana kita mesti harus memilih yang terbaik, melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita mau percaya kepada Yesus atau beriman pada Yesus? Pilih yang mana nih? Hah? Beriman, betul ya. Karena beriman kita menghidupi firman. Kita yakin di tengah situasi apapun ada Tuhan yang menolong. Sekarang jomblo ya nggak apa-apa, kalau memang nggak dapat yang terbaik, yang dari Tuhan belum jodohnya sesuai firman Tuhan, yang penting jomblo high quality. Loh iya toh, jomblo yang berkualitas tinggi gitu ya, jangan Jones, apa? Jomblo kelas ngenes lah, pada pinter kan? Ya, jangan jadi Jones, tapi kita tetap menunjukkan kita anak-anak Tuhan yang beda. Kalau tidak sesuai rambu-rambunya Tuhan yang sevisi, seiman, lahir baru, ada buah rohnya, dia pelayanan, dia memang tanggung jawab, dia pekerja bukan pemabuk. Ya, kalau laki-laki, kalau wanita yang perhiasannya bukan cuma dikepang-kepang, bukan fisik artinya tapi inner beauty-nya. Ya. Ini kita harus menjadi pribadi yang beriman supaya kalaupun belum dapat jodoh ya tetap duduk diam tenang. Ya, minta hikmat, cari hikmat Tuhan. Itu beriman. Kalau cuma percaya kadang-kadang cuma lip service. Cuma percaya di mulut saja tapi enggak sungguh-sungguh meyakinkan janji-janji Tuhan.
Itu bedanya. Orang yang beriman, saya yakin percaya Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Bukan menurut saya, tapi memang sesuai dengan firman Tuhan. Itu beriman. Pilih mana, mau menjadi yang terbaik atau melakukan yang terbaik? Baik, apa? Melakukan ya. Jadi kalau menjadi yang terbaik itu nanti kita ada ambisi meremehkan pasangan. Pokoknya yang terbaik aku nomor 1. Ya, Saron tadi Ibu Putri, Ibu Gembala menyanyi, wah Bu Krisna tampil pakai baju hijau, aku harus lebih hijau. Wah, karena dia nggak mau kalah, sama-sama tampil gitu ya, saya harus terbaik. Wah Bu Krisna pakai kalung kecil, gue mau yang gonder gede. Ya. Misalnya, itu selalu ada ambisi yang akhirnya capek gitu ya. Karena selalu ingin bersaing dan meremehkan termasuk dalam keluarga. Lalu kalau nggak jadi suami gue, gembel kamu misalnya. Atau kamu masak nggak pernah enak, yang dimasak daging aja tak pernah enak. Padahal daging yang dimasak nggak enak, kamu nggak bisa pernah masak. Orang bercerai itu tidak hanya perselingkuhan, tetapi juga ketika dihina terus-menerus, dikritik terus-menerus, itu salah satu ujung-ujungnya bisa berpisah. Kerjaannya cuma tidur makan. Heran ya, aku kok mau sama kamu ya dulu. Wah kayak gitu misalnya. Nyesel dan nikah sama kamu, omongan-omongan seperti ini sepertinya sepele. Ya, makanya ketika berpacaran pun kita harus mencari omongan-omongan yang membangun. Ya, yang memang mengarahkan kita pada masa depan. Kita nanti mau nikah tahun berapa ya? Kita mau punya rumah di mana ya? Itu kan jelas. Kita bekerja, mau punya anak di usia keberapa ya? Kapan aku bisa ngelamar kamu ya? Itu kan harus jelas. Enggak cuman pacaran-pacaran, kemudian kemana kita? Ya jalan-jalan aja, cari angin, masuk angin. Wes jelas toh, kalau nggak ada tujuan jelas itu pasti ya masuk angin gitu ya. Jadi harus jelas pacaranmu jam berapa sampai jam berapa mau ngapain. Ya, ini karena memang anak-anak muda, jadi tadi ada pesan gitu ya, Ibu anak muda Bu, kasih tema-tema yang lebih ke anak muda juga, tapi bapak-bapak ibunya juga banyak gitu ya. Ya jadi ini agak sedikit berbeda dengan yang jam pertama tadi. Itu hal-hal yang kita harus perhatikan, supaya nanti ketika kita ada rintangan dalam memilih pasang hidup, dalam berkeluarga, berjemaat, kita bukan orang-orang yang terpengaruh oleh lingkungan, tapi tetap ke Tuhan, seperti Habakuk. Bahkan Tuhan pun mengatakan kan kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus pikul salib. Jangan mudah menyerah. Ya, harus membenci orang tua, keluarga, artinya bukan membenci, tidak suka atau marah, tetapi bagaimana kita siap tetap mengutamakan Tuhan. Jadi kalau misalnya orang tua mendesak, udah nikah aja, dia tajir tuh, tajir melintir. Ya, kamu nggak bakalan kekurangan 7 turunan, padahal beda iman. Terpengaruh oleh bawaannya, bawa mobil gitu kan. Nah itu bagian dari kita terpengaruh, tetapi tidak. Kalau tidak yang cinta Tuhan, saya tidak mau. Kalau tidak yang tumbuh dalam Tuhan, karena saya harus pertaruhkan kehidupan saya sepenuhnya. Gitu ya. Jadi hari ini kita belajar 3 hal untuk bagaimana kita bisa melakukan menjadi pribadi yang bertahan, yang kuat menang. Ya, ada cerita ini 2 pemuda yang dibesarkan sama, dari keluarga yang sama. Satunya si A ini hidup dalam penjara. Si B sukses menjadi pengusaha yang menjadi berkat banyak orang. Dalam keluarga yang sama, 2 pribadi. Kemudian ditanya, kenapa kamu sih kok jadi muda bertumbuh kemudian ditangkap di penjara? Dia mengatakan, ini gara-gara papahku, dia terlalu keras didik aku sejak kecil. Aku nekat, aku narkoba, aku mabuk-mabukan, aku ketangkap penjara. Yang B adiknya ditanya, kamu kok bisa sukses ya, bisa bekerja luar biasa jadi berkat buat banyak orang? Ini semua berkat papahku. Dia mendidik aku dengan keras. Sehingga aku bisa tekun belajar, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, aku jadi orang yang sukses. Bisa paham? Dari orang tua yang sama, 2 pribadi yang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Orang yang tahan, yang seperti Habakuk tidak terpengaruh oleh lingkungan, dia mengandalkan Tuhan, selalu grow mindset, mengambil sisi-sisi yang positifnya, tidak kepahitan, tidak mudah menyalahkan orang tuanya.
Ya, justru dia ini karena berkat papaku yang keras, aku bisa berhasil belajar banyak hal, disiplin, sehingga dia sukses. Ya, jadilah pribadi yang tahu betul bagaimana hidup di dalam Tuhan, pribadi yang pemenang. Habakuk ini pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal gitu kan. Menjadikanku lebih dari pemenang. Kristus sudah menang di kayu salib. Kita semua juga dipanggil untuk menang. Ya, walaupun mungkin ada luka-luka sehingga kita terganggu, suka menyalahkan orang tua. Ada satu klip video lagi nih, inner child gitu ya. Mungkin kita bisa mengambil sisi positifnya. Ya, kita bisa berdamai dengan masa lalu kita supaya kita bisa terbang tinggi menuju destiny-nya Tuhan. Kita lihat ini ya. Misalnya namanya Tony. Ini Tony waktu kecil nih. Sekarang sudah menjadi Tony yang dewasa. Ya, jadi ini orang yang sama. Anak kecil sama orang yang dewasa ini orang yang sama. Kita lihat ya. Yang masa kecilnya diberi tindakan keras oleh bapaknya, dimaki-maki. Kadangkala dia ingat masa lalunya ini. Dia ingat akan masa lalunya dan siang nggak mau terbayang-bayang itu lagi. Dia mau tumbuh sehat dan dewasa. Ini setelah dewasa. Akhirnya Tony yang sudah dewasa ini memeluk Tony yang masih kecil dulu. Artinya berdamai dengan masa lalu. Dia nggak mau nimpa ke anak-anaknya. Dia tersenyum, dia bisa nerima kejadian masa lalu yang tidak enak itu. Akhirnya pulih. Walaupun sakit hatinya, menyedihkan, tapi dia mau pulih. Ambil keputusan untuk memaafkan orang tuanya. Oke, ya. Jadi kalau kita ada yang terluka, mari kita memeluk masa lalu kita. Mungkin kita dulu sangat kekurangan ekonominya, hidupnya pas-pasan, kurang, mungkin kita dibentak-bentak orang tua, siapapun yang melukai, kita berdamai untuk kita pulih. Supaya itu tidak terjadi dalam keluarga kita yang hendak kita bangun atau sedang kita bangun. Ya. Inner child itu adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang melukai hati. Ya, katakan tadi misalnya namanya Tony terluka. Ingat, kadangkala ingat, tapi Tuhan, saya mau mengambil keputusan untuk tidak lagi mengingat-ingat masa lalu. Saya mau berdamai, saya mau hidup bahagia Tuhan, tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Lah bicara imajiner di depan cermin, Tony memang dulu kamu sakit hati, kamu pernah dibentak seperti ini. Kalau dalam konseling saya akan tanya, peristiwa apa di masa lalu yang sampai saat ini tidak bisa kamu lupakan? Saya sebagai seorang konselor keluarga ya, sudah 2 tahun ini praktek di rumah juga, banyak yang sakit hati. Ya, tadi ada kasus-kasus istri meninggalkan anak dan suaminya, dia ternyata anak tunggal yang sangat kaya. Begitu suaminya di PHK dia nggak siap, suaminya bangkrut dia nggak siap. Dia pacaran lagi, tinggal di apartemen, hidup tetap mewah. Dia mau meninggalkan suami dan anaknya untuk keluar negeri, dia yakin bisa bekerja dengan kapasitasnya dan diterima. Tetapi apa yang terjadi? 2 hari sebelum terbang, dia sakit parah, berdiri pun nggak bisa. Dia merasa ini teguran Tuhan. Kemudian dia minta ampun ke suaminya. Dia minta ampun tidak akan meninggalkan lagi. Jawaban suaminya apa? Gak usah pikirin kami. Sudahlah, kamu sudah memilih jalan hidupmu sendiri. Lanjutkan saja kamu hidup sendiri. Anaknya nyeletuk, Mami pacaran lagi aja Mami. Gak usah urusin kami. Nangis ibu ini. Nangis, saya gak ngira. Suami saya mengatakan begitu, kami kan belum cerai Bu Krisna.
Mungkin suami ibu juga nggak ngira ibu meninggalkan suami ibu. Saya cuma bilang gitu. Ibu nggak mengira suami ibu berkata begitu, tidak siap untuk ibu masuk dalam keluarga lagi. Suami ibu pun nggak ngira ibu 1 tahun yang lalu pernah meninggalkan anak dan suami ibu dan memilih dengan pria yang lain. Wah, tambah nangis. Artinya ya sama-sama terluka semuanya. Dan lupa akan bagaimana firman Tuhan untuk hidup saling mengampuni. Ya pria kalau udah dikhianati, wanita juga sama-sama sakit hati, berarti lukanya belum sembuh. Dan ketika luka belum sembuh nggak bisa dipaksakan untuk menerima. Biarkan itu tuntunan Roh Kudus dan dia komitmen untuk betul-betul mau mengampuni. Kita konselor pun nggak bisa apa-apa. Ya itu kasus yang saya tangani. Anak juga terancam DO. Bapak ibunya berpisah, dia mengatakan kuliah tapi nggak pernah kuliah. Sampai suatu saat ada surat dari kampus bahwa anaknya terancam drop out. Pamitnya ke kampus tapi ternyata nggak pernah sampai di kampus. Itu juga ada. Anak mabuk-mabukan nangis karena dia mengatakan mami itu orang yang munafik. Di depan saya selalu tersenyum ramah. Tetapi saya tahu dia sering menangis karena papi mengkhianati. Akhirnya kalau dia mabuk dia di tepi kolam yang pojok, yang sepi dan berurai air mata. Padahal ini cowok. Ini hati-hati yang terluka. Jiwa yang terluka. Dia menangis terus pada dia lulusan kumlot universitas ternama. Kalau tidak konseling, orang nggak tahu. Begitu hancurnya ketika anak melihat ibunya tersakiti, ayahnya tersakiti. Waktu itu kan ada kan ulang alam sutra juga siswa. Karena bapaknya berpisah, bapaknya nikah lagi, dia harus ikut bapaknya. Dia melihat bapaknya dimarahi istri barunya, dia nggak tahan, dia gantung diri. Jiwa-jiwa mental yang tidak kuat karena tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Pondasi imannya tidak kuat. Sehingga tidak bisa memperkatakan seperti Habakuk. Walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sapi tidak ada di kandang, semua tidak ada yang bisa diharapkan, tetapi aku masih punya Tuhan yang memberikan aku hidup, yang memberikan aku pengharapan, yang menyelamatkan aku. Dialah sumber kekuatanku. Ketika sakit hati, luka yang kemudian mengganggu mental kita, mari kita juga berkatakan ada Tuhan yang selalu mampu menolongku untuk aku bisa mengampuni. Aku akan ambil keputusan untuk mengampuni. Aku hidup dari masa lalu tapi tidak untuk masa lalu. Aku ke depan bersama dengan Tuhan, sang sumber pengharapan. Jadi aku gak perlu takut, aku gak perlu khawatir. Ada tangan Tuhan yang menopang, yang menolong. Sehingga 3 hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, mari kita seperti Habakuk selalu bersukacita. Ya, kita seperti Habakuk yang selalu mau mengucap syukur. Next berikutnya, ada juga bagaimana kita harus selalu beriman. Ya, karena memang hidup ini sebuah misteri, apapun bisa terjadi. Jadi apa yang kita lakukan? Kita harus ingat kasih Tuhan bukan suatu yang misteri. Jadi mari bersukacita. Kadangkala dalam beberapa akhir ini ketika saya seminar saya mengatakan hidup ini ketika ada persoalan gak cukup untuk sabar. Kadang kalau sabar Bu Krisna saya sudah sabar bertahun-tahun gak kurang-kurang. Apa yang saya harus lakukan? Ibu harus tetap bersukacita. Hati yang gembira adalah obat. Jadi ketika kita sudah bersabar, belajar menerima, imbangi dengan sukacita. Karena kalau cuma ya sabar, nelongso, kayaknya capek, lelah. Tetapi ketika ada sukacita, di situ ada dorongan untuk kita tetap mampu untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Amin Bapak Ibu. Miliki sukacita, miliki iman yang teguh bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Itu keputusan kita mengikut Tuhan kan? Ya. Jadi kemudian kita belajar mengucap syukur. Karena apapun yang terjadi, Tuhan ada di pihak kita, ya. Tak perlu takut, tak perlu khawatir. Oke, next berikutnya, yuk kita sama-sama juga baca dalam Tesalonika ini sama-sama, walaupun pakai masker ya.
1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23, 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, mari kita berdiri untuk mengakhiri firman kita saat ini. Kita naikkan pujian tiang awan ya, supaya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan memegang kehidupan kita. Oke, ku tak perlu takut, ku tak perlu khawatir gitu ya terhadap apapun. Tim musik, juga song leader, tim multimedia juga siap untuk mempersiapkan lagu ini. Kita naikkan dengan sepenuh hati kita, dan biarlah ini harapan kita, doa kita kepada Tuhan. Dia menjadi tiang awan kita, menjadi tiang api kita yang menerangi di tiap terik malam dan juga terik siang. Tangannya selalu memegang kehidupan kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa, hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. kita ulang sekali lagi. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Bapa Allah kami yang di surga, kami mengucap syukur. Sungguh kami mengucap syukur. Kami memiliki Allah yang bagaikan tiang awan yang menerangi kami di terik siang. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang seperti tiang api yang setia untuk memberikan perlindungan, menjagai kami di tengah malam. Ya Tuhan yang di surga, siapakah kami ini sehingga Kau begitu memperhatikan kami?
Engkau begitu mengasihi kami di setiap pergumulan yang ada. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau siap senantiasa memeluk kami, menguatkan kami. Sehingga kami selalu bisa berkata bagaikan Habakuk, aku memilih untuk bersorak-sorai. Aku mau bersukacita. Aku mau bersorak-sorak karena Allah penolongku, Allah penyelamatku, Allah sumber kekuatanku. Aku tidak takut akan apapun yang terjadi. Aku tidak perlu khawatir walaupun jalan ke depan akan tetap ada pergumulan, akan tetap ada duka cita, akan ada tetap persoalan yang harus kami lalui. Rupa-rupa peristiwa membuat kami tetap semakin mampu merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami mampu untuk bisa melihat campur tangan-Mu. Buat kami menjadi pribadi yang setia, yang mampu tetap beriman teguh kepada Tuhan, yang mampu tetap bersukacita dan mampu mengucap syukur. Karena kami tahu itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami. Mengucap syukurlah dalam segala hal, bersukacitalah dan berdoalah. Biarlah kami boleh memenuhi kerinduan Tuhan, sehingga Tuhan boleh bersukacita atas kehidupan kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami, tidak mau memilih pasangan yang salah, tidak mau bergaul yang salah. Kami mau tetap menghormati orang tua kami. Kami mau mengampuni masa lalu kami, orang-orang yang menyakiti hati kami, sehingga mengganggu kesehatan mental kami. Kami mau hidup berbahagia Tuhan bersama dengan Tuhan. Kami mau hidup tenang, penuh damai sejahtera, kelemah kelembutan, kebaikan, agar kami boleh memenuhi hukum Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua yang boleh kami dengarkan, rasakan dan terjadi pada siang hari ini. Semuanya kami meyakini Tuhan hadir. Biarlah kami pulang dengan semangat dan penuh sukacita. Firman-Mu tidak pernah berlalu dengan sia-sia, karena firman-Mu akan tinggal tetap di hati dan pikiran kami. Demi Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan memohon. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Silakan Bapak Ibu untuk duduk. Haleluya. Seberapa dari kita yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Bapak kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang Kau nyatakan oleh hamba-Mu Tuhan siang hari ini Bapak. Suatu peneguhan, suatu kekuatan baru Tuhan, suatu pengharapan yang Kau berikan kami. Buat di tengah-tengah keadaan yang menghimpit dalam kehidupan kami Tuhan, apapun kondisinya Tuhan, Engkau Allah Immanuel bagi kami. Biarlah terus kami Tuhan bersuka cita di tengah apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan. Taruhkan sukacita-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga dengan sukacita ini Tuhan, kami siap untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ajar kami untuk terus beriman. Biar Roh Kudus terus membakar iman percaya kami Tuhan. Bahwa
Engkau Allah yang bekerja dalam segala hal Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang berharap buat Engkau Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan, apapun keadaan yang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, firman ini itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang bekerja dengan cara-Mu yang ajaib dan heran Tuhan. Allah yang bekerja dengan kejutan-kejutan Tuhan. Walaupun kami melihat dengan kacamata kami Tuhan, semakin banyak ketidakpastian ke depan. Tapi satu yang pasti, Engkau Allah yang tidak pernah gagal buat setiap janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa saat ini Tuhan buat Ibu Pendeta Krisna Dewi Maharti Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Terangkan hikmat marifat-Mu Tuhan. Wahyu yang baru Engkau berikan buat dia Tuhan. Kemanapun Engkau utus dia Tuhan. Baik dalam melayani secara online maupun offline Tuhan. Ada hikmat marifat-Mu Tuhan. Ada penyertaan-Mu Tuhan. Ada urapan-Mu turun buat dia Tuhan. Sehingga setiap orang yang berinteraksi dengan dia Tuhan, dia boleh menjadikan berkat buat setiap orang yang berinteraksi dengan ibu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati juga keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyatakan shalom buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih karena kami boleh lahir dan bertumbuh dan menikmati berkat-Mu di tanah ini ya Bapa. Kami berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Damai sejahtera turun atas bangsa ini Tuhan. Seperti Engkau telah memelihara bangsa ini Tuhan hingga saat ini. Kami percaya Tuhan ada berkat-Mu yang lebih luar biasa Tuhan. Engkau akan curahkan buat bangsa ini Tuhan. Engkau akan bekerja melalui setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Taruhkan hikmat marifat-Mu Tuhan dari presiden, jajaran tertinggi bangsa ini Tuhan sampai yang terendah Tuhan. Engkau pakai anak-anak-Mu Tuhan untuk menyatakan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan buat mereka Tuhan. Sehingga mereka berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia akan lebih maju lagi bersama Engkau. Karena Engkau yang memimpin dan memberkati bangsa ini Tuhan. Kami patahkan setiap usaha untuk memecah belah bangsa ini Tuhan. Intoleransi Tuhan, apapun bentuknya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera ada buat bangsa ini Tuhan. Penyertaan pemeliharaan-Mu ada buat bangsa ini ya Bapa. Terima kasih buat setiap pencapaian Kau izinkan terjadi dalam pemerintahan ini Tuhan. Apapun bentuknya kami percaya itu semua karena Engkau yang bekerja melalui setiap para pemimpin kami Tuhan. Dan satu yang pasti Tuhan, kami akan terus bergerak maju. Bangsa ini akan terus maju dan maju. Karena kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa Tuhan saat ini ya Bapa. Buat para hamba-hamba-Mu Tuhan. Para pemberita Injil Tuhan. Yang ada di setiap pelosok daerah di seluruh Nusantara ini Tuhan. Dimanapun mereka saat ini Tuhan, tangan kasih-Mu menyertai mereka Tuhan. Karena mereka adalah garda terdepan Tuhan. Untuk menyampaikan kabar sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Penuhi kebutuhan mereka dengan cara-Mu yang ajaib dan heran Tuhan. Perlindungan-Mu yang sempurna juga ada buat mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa banyak suku-suku akan semakin banyak dimenangkan oleh kuat kuasa-Mu Tuhan melalui mereka ya Bapa. Sehingga nama-Mu dipermuliakan di bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan memberikan terbaik mulai persembahan kita siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan secara cashless atau non tunai, bisa melakukan transfer. Buat Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dapat melihat QR Code yang tampak di layar monitor. Dan juga buat Bapak Ibu yang hadir saat ini secara onsite, bisa melihatnya di bangku di posisi depan, ada QR Code. Baik yang transfer melalui rekening BCA, ataupun melalui non-BCA ataupun aplikasi yang lainnya. Baik, kita akan sama-sama mendeklarasikan persembahan kita saat ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu yang hadir dan mau memberikan secara cash, bisa masukkan persembahan yang melalui amplop dan nanti bisa diberikan amplopnya atau dimasukkan ke kotak persembahan saat menuju keluar dari ruangan ini. Baik, kita angkat amplop kita tinggi-tinggi. Kita sama-sama mulainya pada kehitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami berbuat persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan.
Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau di dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan sama-sama menyaksikan warta kita sepekan ini melalui multimedia. Saya persilahkan. Mari kita saksikan warta kali ini. Let's check it out. Info ibadah raya hanya diadakan secara 2 kali. Yang pertama jam 8 pagi. Dan pada jam 10.30. Jangan lupa untuk datang tepat waktu. Dan we'll see you there. Demikian info warta untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Buat teman-teman dari UX Channel yang sudah menyiapkan materi multimedia informasi kita minggu ini luar biasa. Ada beberapa poin yang saya coba mengingatkan kembali sebagai highlightnya. Yang pertama bahwa doa fajar diadakan secara hybrid setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 bagi jemaat yang berkenan untuk ikut doa fajar bisa mengikutinya secara onsite, datang di tempat ini kita mulai 5.30 pagi ataupun secara hybrid maupun online melalui Zoom. Link Zoom akan diberikan informasinya pada Jumat sore melalui grup WA GBWTC Kota Wisata. Kemudian yang kedua, doa puasa jemaat setiap hari Rabu. Doa di gereja bersama dengan tim Paga mulai pukul 3 sore, dilanjutkan dengan doa 24 WTC Nasional secara nasional ya melalui Zoom, itu dimulai pukul 5 sore. Kemudian mesbah doa setiap hari di GBWTC Kota Wisata atau di gereja kita, jemaat yang berkerinduan untuk datang dan menaikkan doa di tempat ini bisa datang dan menghubungi langsung dengan Pak Haryanto untuk bisa disediakan tempat dan waktunya. Kemudian kelas SPK sudah memasuki pelajaran kelima hari ini. Buat rekan-rekan Bapak Ibu yang mengikuti SPK angkatan saat ini, jangan lupa ntar hadir pukul 1 siang. Kemudian bagi jemaat yang memberikan persembahan secara cash oleh amplop, nanti setelah ibadah selesai bisa memasukkan amplopnya di kotak persembahan ketika menuju jalan keluar. Mewakili Gembala menyiapkan terima kasih buat Ibu Pendeta Krisna Dewi Maharti buat pelayanan siang hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan buat Ibu Pendeta. Tuhan berkati Ibu pelayanannya hari ini luar biasa. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah kita siang hari ini, boleh melambaikan tangannya. Kami boleh berkenalan. Mungkin ada? Ada? Oh ada, kakak di depan. Selamat datang
dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Selamat datang, kami mewakili Gembala dan juga Penatua dan juga pengurus GBW Kota Wisata. Terima kasih buat kedatangannya hari ini di ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan untuk Ibu Sheryl untuk menutup doa berkat siang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau dan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk untuk melakukan saat teduh sejenak. Baik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.